Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rip Hanafi Siregar, CPNS Kementerian ATR BPN yang sedang mengikuti Latsar pada tahun 2025. Nah, pada hari ini saya belajar lagi di sinkronus yang kedua bersama Ibu Suwarni, membahas mengenai internalisasi nilai-nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten dan nilai harmonis. Nah, apa yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah kompeten kita itu harus selalu meningkatkan keahlian dan kinerja kita sehingga selalu relevan dengan tuntutan pekerjaan. Nah, mengapa ini penting? Karena ada tiga faktor besar yang mempengaruhi, yaitu adanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, intinya dunia itu tidak stabil, dunia itu dinamis, dunia itu tidak dapat diprediksi dan sangat kompleks sekali, sehingga nah, kemudian ada disrupsi teknologi informasi, yang mana selalu ada informasi baru, selalu ada teknologi baru, dan yang terakhir adanya kebijakan pembangunan aparatur, yang mana selalu ada kebijakan baru dalam pemerintahan kita. Nah, dari ketiga hal ini itu semua menuntut kita harus selalu meningkatkan diri, karena permasalahan pengetahuan baru selalu muncul bersamaan, sehingga kita harus terus meningkatkan diri kita sendiri sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita. Nah, tidak hanya dari segi global, tapi dari segi sistem merit, yaitu yang mana penggajian itu tidak lagi sama seperti yang dulu. Penggajian itu harus berdasarkan kinerja, kualifikasi, dan kompetensi. Jadi, seseorang bisa berada di dalam jabatan yang sama, tapi bisa memiliki penghasilan yang berbeda, tergantung bagaimana kinerjanya. Jadi dinilai apakah orang ini bekerja mencapai target, melebihi target, atau kurang dari target. Itu dinilai, sehingga orang yang mau berkembang, orang yang mau terus belajar itu semangat ketika mereka itu meningkatkan diri mereka. Kan kalau selama ini semua orang sama gajinya, jadi orang ketika mau berkembang mereka berpikir, kenapa saya harus berubah? Kan semuanya gajinya sama, tapi sekarang tidak. Jadi kita sebagai pegawai harus kompeten, meningkatkan terus kinerja kita, kemampuan kita dengan terus belajar. Nah, selanjutnya itu adalah harmoni. Harmoni itu suatu keterpaduan dari banyak faktor, unsur, parameter, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Jadi kayak keterpaduan itu seperti sebuah sistem yang indah sekali. Contoh paling gampang dalam harmoni ini adalah orkestra. Kita dapat membayangkan orkestra di mana ada satu pemandu, pengorganisir yang akan mengorganisir berbagai banyak macam orang dari berbagai macam tugas. Ada yang bermain alat musik di tiup, di petik, dan lain-lain, tapi menghasilkan irama yang bagus, padahal mereka tugasnya beda-beda. Nah, itu juga kalau kita terapkan di lingkungan pemerintahan, bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengorganisasi, dapat memanajemen seluruh instrumennya sehingga menghasilkan suatu yang indah, mencapai tujuan bersama. Itu kembali lagi pasti tentang kesejahteraan. Nah, itu kalau dari sisi besarnya. Tapi kalau kita dari sisi dari bawah, ya kita harus selalu kompak dalam tim di kantor begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum itu, mungkin contohnya harmoni dan kompeten itu seperti, kalau kompeten itu kita selalu meningkatkan diri, selalu belajar ya. Contohnya kalau Zoom tadi sangat antusias meningkatkan ilmu. Oke, nah kalau harmoni itu kita sebagai pelajar itu mendengar dengan baik dan pengajar mengajar dengan baik. Nah, itu kan kita saling mendukung, saling berkesinambungan sehingga semua tuh dapat tercapai. Kita jadi tahu, pengajar menyampaikan ilmunya, sehingga nanti kita dapat menjadi sesuai yang diinginkan, yaitu menjadi ASN yang berakhlak. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.